Fenomena satu deh, misalnya pakai crop top gitu kan, Ya. naik motor. Ya. Astagfirullahaladzim. Satu kata kunci buat Gen Z, Validasi. minta validasi. Yes. Apa tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke, Sampai dari Merauke, Miangas ya. sampai Pulau Rote. Semoga sehat semua. Amin. Di akhir tahun ini akhirnya kita bawain konten kedua. Ya. Dan hari ini kita akan ngomongin masalah Gen Z. Ya. Masalah Gen Z. Ya. Sebuah generasi yang memang nantinya akan jadi tonggak nih, Li. Betul, penerus. Penerus nih, Bangsa, ya kan? ya. Penerus bangsa, penerus negara, di Ya. mana mereka akan dominan, Betul. menjalani roda perekonomian dan segala macam. Tapi dalam perjalanannya, Gen Z sendiri tuh menemui lika-liku Ya. ketika memang mereka harus adjust sama kondisi sekarang. Ya. Dan Ali, Ya. dalam hal ini, sering sekali berinteraksi. Karena kalau gue pribadi kayaknya nggak terlalu sering nih, Li, dalam ruang lingkup pekerjaan Ya. ataupun sosial. Kalau paling adik-adik gue gitu ya, Ya. yang notabene nggak bisa juga gue tarik kesimpulan ketika mereka Ya. berinteraksi sama gue, Ya. ketika mereka punya Karena beda pasti kan? Beda pasti karena kan keluarga, kakak lagi kan, abang gitu. iya, jadi nggak bisa bergaul selayaknya mereka bergaul sama teman-teman sebayanya beda, atau sama iya. Gen Z-nya gitu. Iya, iya, Maka dalam hal ini kita coba akan ngobrolin sedikit banyak tentang Gen Z. Beberapa referensi videonya juga udah kita sempat lihat dan sempat kita baca-baca sedikit. Dan ini kita ceritakan juga dari point of view kita masing-masing, Li. Ya. Gimana akhirnya kita menyikapi generasi yang kemudian akan berpengaruh Ya. ke depannya. Ya. Gen Z ini adalah kelahiran anak-anak 97 sampai 2012, Li. 97 2012. Oke. Iya, mereka tertua sekarang di umur 27 tahun. 27 tahun, oke. Yang termudanya di umur berapa tuh? 2012. 12, 24, 2012. 2012 ke 2024, 12 tahun berarti. Termuda. Iya, Ya. termudanya di umur 12 12 tahun. tahun berarti SMP ya? SMP, iya segitu. Dimana generasi ini adalah orang-orang yang lahir berbarengan dengan kemajuan teknologi, Betul. digital dan segala macamnya. Betul, itu salah satu aspeknya perbedaan paling besarnya mungkin ya sama kita Betul, generasi betul, zaman dulu. betul, betul. Karena mereka dapetnya itu langsung cepet, semuanya gampang. Instan. Instan ya, Itu Gen Z ya? jempol gerak langsung dapet gitu kan. Dimana kita nggak mengalami itu. Nggak mengalami, kita harus keluar ke warung bro. Apa yang kemudian? Atau nungguin di rumah sampai bunyi tek 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 nasi goreng. Oh iya Kita nggak ada benar. pilihan bro, kita mau makan martabak kita nggak bisa, kita harus nyari tempatnya. Iya, iya, iya. Sekarang iya. tinggal buka handphone, martabak pecenongan, langsung pesen, nyampe setengah jam lah. Seinstan itu ya. Seinstan Dimana itu, kita yes. dulu nggak punya pilihan-pilihan kayak gitu ya. Nggak ada pilihan. Makanan di rumah Ya. atau yang lewat depan rumah. Betul, bersyukur jadinya kita apapun yang muncul, ya udah, alhamdulillah. Karena Iya. banyaknya pilihan jadi jarang bersyukur. Wah, Pas akhirnya dapat sesuatu yang mereka nggak suka, nggak mau, karena mereka bisa dapetin yang lain saat itu juga. itu Gen Z. Itu Gen Z. Dan kita nggak bisa salah karena emang apa suasananya, emang momennya seperti itu sekarang. Momen dimana weak men create easy times. Oke, ini yang sempat lu singgung kemarin Yang juga seperti ya. singgung, yes. Easy times create weak men jadinya kan. Kalau kita dulu terlahir di hard times create strong men. Oke. Karena kita mau nggak mau harus punya pilihan yang kita kadang harus sesuaikan. Kita mau ini tapi nggak dapet, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Bangsat, gede banget tangan lu bangsat. Ya nge-gym lah. Iya. Gen Z tapi sekarang nge-gym bro. Gen Z nge-gym. Nge-gym bro sekarang bro. Dari muda, kita dulu pas muda nggak ada gym Nggak bro. ada nge-gym kita dulu. Nggak ada, Nggak futsal ada. gitu Tawuran. kan. Tawuran, iya. Tawuran. Zaman sekarang masih banyak tawuran juga. Yang kita Oke. pahami zaman dulu kita masih muda banyak testosteron bro. Karena testosteron munculnya pasti teenager years. Cuman zaman dulu kita Oke. punya orang tua yang strict. Artinya? Kita nggak boleh keluar. Semuanya harus ketahuan kita sama siapa, di rumah siapa, orang tuanya siapa gitu kan. Sekarang nggak apa-apa, bebas, terserah. Nongkrong di jembatan gitu, mau apa, silahkan. Salah orang tuanya juga, tapi nggak salah juga orang tuanya, karena emang zamannya beda. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang, kita harus ngajarin anak, mendidik anak, itu sesuai dengan zamannya. Zaman saat itu, bukan zamannya kita dulu. Cuman aspek didiknya tetap harus ada, jangan sampai kita nggak mendidik. Nah itu, penyesuaian pendidikannya itu terhadap Gen Z yang kita harus sesuaikan. Karena di satu sisi mereka nggak bisa, pressure-nya, handling pressure beda sama kita zaman dulu. Dalam ranah apa nih? Profesional. Apapun. Oke, kita bahas Gen Z ketika mereka Profesional, menjalani profesi profesional Oke. mereka. Oke. Apa yang terjadi sih, Li? Konsekuensinya mereka nggak nangkep kalau Pressure. mereka nggak mengerjakan sesuai sama hasil yang mereka udah janjikan. Itu ada konsekuensi, mereka bisa di-cut kerjaan, bisa dikurangin gajinya, bisa nggak dipercaya, itu nggak ada. Karena dulu pas mereka mungkin pas masih kecil, ini gue nggak tahu ya, karena gue belum mendidik anak Gen Z ya. Cuman kalau gue lihat setangkap gue, so far, orang tua zaman sekarang yang mendidik anaknya zaman sekarang, itu mereka ngebiarin. Ya udah, Membiarkan tapi memberikan option juga kan sebenarnya. Ada opsi juga kan yang ditawarkan kan. nggak tahu Harusnya ya. begitu kan? Harusnya begitu emang. Harusnya ini salah. Kasih tahu kalau itu salah, yang benar seperti ini.
Oke. Tapi zaman sekarang dibiarkan anak itu belajar dari sosial media. Makanya sekarang patokannya semuanya Gen Z itu mostly ke internet. Nyarinya di internet, jawabannya di internet. Akhirnya mereka jadi jawaban yang mereka dapatkan seperti internet atau robot. Jadi Tambah lagi di WhatsApp ada emotionless. Meta AI. Meta AI, wah itu bahaya. Jadi kalau gue memang sekarang Bahaya. bahaya. Kenapa? Karena intelligence-nya mereka sekarang dialihkan ke AI. Artificial intelligence. Kita dulu mencari solusi dari sesuatu pakai intelligence kita sendiri atau nanya ke orang tua. Jadi kita wisdom yang kita dapetin dari orang tua tuh langsung datang ke kita. Sedangkan sekarang kan semuanya via social media, internet. Dimana wisdom itu belum tentu benar. Karena AI ngambilnya dari Google mana aja kan, kita nggak tahu asal usul sanatnya ini ilmu dari siapa kan dulu penting bro. Iya, dan gitu dia kan. memang nggak ada referensi juga ya biasanya. Referensi langsung jebret nih. Dan nanya apa aja ada loh, Li. Itu dia bahayanya. Nanya apa aja Apa ada. aja ada. Jadi orang tuanya dialihkan ke internet atau Internet. robot atau AI. Ada fenomena juga kemarin ngelihat beberapa video-video anak-anak Gen Z ditanya berapa tambah berapa kali berapa, atau asal pulau mana. Dengan kecanggihan teknologi itu, Li, Ya. tidak menjamin juga akhirnya mereka tahu. Justru nggak tahu. Justru nggak tahu. Karena kebiasaan mereka harus nyari di internet dulu. Oh. Kegampangan. Dulu kita nggak bisa kita ditanya, kita harus tahu, harus hafal langsung di Pancasila gitu kan. Kita setiap pagi diinin Pancasila kok. Iya. Dan dulu kalau boleh gue coba ingetin, kalau di tongkrongan nih, Li, ya. Zaman kita SMA, enggak sih, SMA. Tapi SMA adalah gue beberapa kali kok ngobrol. Especially di masa kuliah ya. Ya. Gue tuh sampai nyatet loh, Li. Gue Ya. sampai nyatet omongan-omongan senior kita Ya. yang gue nggak tahu apa. Ya. Terus kemudian nanti di rumahnya gue baru nyari tahu. ya betul. Gue baca cari di buku, Ya, gue cari ya, di ya. kamus. Ya. Supaya nanti pas nongkrong lagi lu paham. Gue gitu kan. paham konteksnya apa. Bisa ngobrol jadinya. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya mungkin Gen Z tidak melakukan hal-hal yang kayak gitu-gitu ya. Pembahasannya beda soalnya, Pit. Pembahasannya apa zaman sekarang? Gue nggak tahu. Gue nggak nongkrong sama Gen Z sekarang. Fashion, Mungkin fashion. ya kan? Apalagi? Ya, yang ada di iPhone sosial terbaru. media. Yang ada di sosial media. Jadi itu jadinya nggak terlalu, bukan ilmu yang sebetulnya dibutuhkan banget. Sedangkan ilmu yang dibutuhkan itu adalah soft skill di mana kita bisa hidup bersosialisasi sama orang lain, dan itu didapetin dari tongkrongan. Dari senior kita yang dulu pernah seperti itu juga. Jadi kayak gimana cara ketemu orang baru, ngobrol sama dia, gimana cara bikin dia nyaman gitu kan. Gimana cara saling respectful terhadap orang lain. Karena kalau kita terlahir, kalau kita pun nanti terlahir, kita diulang nih, reinkarnasi ceritanya gitu Yeah. kan. Ini bukannya gue percaya sama reinkarnasi ya. Cuma contoh, Oke. kita terlahir sebagai Gen Z. Oke. Oke, kita nggak tahu kayak gitu-gituan, kita pasti akan seperti itu juga mungkin ya. Mungkin. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Karena memang udah begini. Budayanya Perputarannya, begitu, iya. yes. Dimana kalau kita terlahir di generasi yang sosial media semua, itu nggak ada namanya konsekuensi terhadap apa tindakan dan omongan kita. Contoh, di Instagram, ada yang bikin posting, Gen Z komen, jelek lu, bangsat gitu kan. Nah, Di komen, IG nggak ada konsekuensinya. Nggak bisa berantem atau dibalikin lagi. Tapi kalau ketemu langsung di tongkrongan, lo gituin orang bisa jadi berantem. wah, Ya kan? Apalagi senior. Itu mereka bawa ke tongkrongan di mana tongkrongan itu ada senior. Itu dibawa sama mereka ke dunia kerja di mana dunia kerja itu ada senior yang generasinya beda. betul. Dan generasi sebelumnya itu ngerasa kurang ajar. Sedangkan mereka ngerasanya biasa aja. Emang kayak gini kok. Jadi nggak ada perpisahannya tuh. Gila, ada tabrakan pemakluman ya. Itu dia. Maksudnya jadi nggak Itu maklum dia. gitu akhirnya Yes. generasi kita. Ada Yes. salahnya juga nggak sih akhirnya generasi milenial, generasi sebelumnya nih untuk menyikapi ini, Li? Ada salahnya karena kita dulu ngerasa kita kalau digituin nggak enak. Jadi kita ke bawah. Iya, itu hal yang cukup fatal tuh kalau lu ngomong kayak gitu, kalau lu Yes. ngelakuin kayak gini. Yes. Cuman karena kita generasi sebelumnya kalau ngelakuin sesuatu itu nggak segampang itu untuk ngasih tahu ke orang, untuk komen terhadap apa yang dilakuin bahwa itu jelek, jarang, susah. Dan kita harus wordingannya bener-bener ngerti nggak, halus gitu kan? Karena kita tahu konsekuensinya kalau kita salah ngomong, berantem, nggak jadi temenan segala macam gitu kan? Iya, nggak diterima di Dari tongkrongan. teman orang cabut lah gitu kan? Kan kita butuh pengakuan sosial, itu penting soalnya makhluk sosial kita kan? Itu juga yang dicari dari semua makhluk di berbagai macam generasi ini nih. That's right. Akhlak bro namanya bro kalau di Islam. Akhlaknya itu. Ya which is dipahami karena beda generasi, beda zaman. Cuman harus tetap dididik, diajarin. Di Jepang itu sekolahnya SD-nya Oke. akhlak dulu. Iya, 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 iya. Nggak langsung pelajaran. Sedangkan kita nggak ada akhlaknya karena harusnya akhlak itu dari rumah orang tua kita. Anak pesantren? Beda. Beda ya? Pesantren di sana terus seharian bro nginep. Iya. Terjadi nggak? Gimana sih Gen Z di pondok pesantren? Pernah tahu nggak? Gue nggak tahu. Tapi kalau gue bayangin mereka di Kan pesantren. mereka lebih ada akhlaknya dong. Ada akhlaknya. Secara Ya. silabus di pondok pesantren Pondok sendiri, Iya ya kan? betul. Gue kalau punya anak, gue pondokin bro. Serius, loh. Yes. Cowok pondokin. Cowok oke lah pondok SMP gitu kan, SMA negeri nggak apa-apa gitu kan. Iya. Cewek pondok sampai kuliah.
Anjir. Ya, zaman sekarang aja perempuan, wah susah bro. Kan ada hadisnya, di akhir zaman nanti perempuan-perempuan yang kalian miliki, anak perempuan ataupun istri, sebaiknya diikat di rumah supaya nggak terkena fitnah dajjal di luar. Segitu parahnya zaman akhir zaman ya, kata Rasulullah. Dan emang benar. Karena paling gampang terinfluence adalah perempuan. Perempuan sekali ngelihat tetangganya, wah anjir dibeli tas, mau beli tas. Masalahnya di laki-laki mereka juga mengikuti karena kita ada insting kita ada dua pribadi ya, maskulin dan feminin, di semua makhluk ada. Laki-laki perempuan ada, dan itu aspeknya dibedakan bukan dari fisiknya aja. Ada aspek emosionalnya, kita juga ada dong. Nah masalahnya zaman sekarang emosionalnya laki-laki itu seperti perempuan jadinya, diikutin. Laki-laki harusnya menahan dan mengontrol emosinya, beda sama perempuan. Kita merasakan, bukan berarti kita ini ya, gue gak mau ngerasain sedih, enggak. Kita rasain, tapi kita kontrol. Kita tahu kapan harus sedih, kapan harus marah. Itu isunya juga. Jadi di tongkrongan ada yang emosi, keluarin kata-kata yang ini gitu kan, gak ketahan jadinya. Sedangkan kalau kita tahu, kita tahu bro, kapan waktunya, yes. Kita momennya tahu gimana, limit di mana kita harus emosi dan bilang enggak gitu kan. Kita ada tahu siapa di situ, yes. Ada yang lebih senior enggak, lu lebih ngejaga kan. Tiba-tiba kalau ada alumni, kita nggak mungkin mau, bro beda nongkrong nih ada alumni anjir gitu kan, beda bro gitu kan, gimana bang apa segala macam, kita nggak jadi ngobrol. Tapi Gen Z kan juga kayak gitu Li, maksudnya ada bro, gue kemarin nongkrong jauh bro, beda. Tapi kalau kita pembawaannya gini ya, kita bedanya kalau kita nggak enakan bro, millennials nggak enakan. Kita mikirin perasaan orang lain karena kita dulu nggak dipikirin perasaan oleh orang tua kita. Jadi gapnya di situ. Di satu sisi Gen Z nggak mikirin perasaan orang lain, di sisi yang lain milenial mikirin perasaan. Yang menang siapa? Yang pasti nggak mikirin perasaan jadinya kan. Sedangkan milenial nggak enakan untuk ngasih tahu Gen Z-nya nggak peduli. Kalau nggak dikasih tahu nggak akan tahu dia. Dialog ini dari tadi tuh kayak seakan-akan nyudutin si Gen Z ini sendiri Li. Iya dong. Ya. Kita gak udah bisa, tapi tetap nggak bisa. Salah kita juga bro. Iya kan? Bisa, Nah iya tuh maksud gue. Positifnya apa? Ketika dia bawa mental yang kayak gitu, dengan segala macam hal yang terjadi di sekitar dia udah seperti ini, seinstan ini, semodern ini, sedigital itu. Apa yang kemudian jadi positif nih buat Gen Z akhirnya? Menurut gue positifnya generasi ini keseluruhannya adalah perubahan zaman. Dimana sekarang Gen Z nggak percaya sama otoritas. Which is terbukti otoritas itu kan ternyata nggak bisa dipercaya. Iya kan? Lo bener kan? Bukan berarti semuanya oknum yang katanya mau dikeluarin dari kamusnya gitu kan? Nggak pakai oknum lagi. Iya, polisi ya. Karena generasi dulu kita bener-bener diktatorship konsepnya ya. Kata orang tua A harus A. Gen Z kata orang tua kenapa A? Kenapa betul. Mereka nanya lagi. Kritis jadinya. Cuman salah kita menyikapinya seolah-olah kurang ajar. Iya. Wah nggak bisa gitu, nggak boleh mempertanyakan. Salah kita juga dong, masih membawa mental diktator. Betul. Makanya gue pernah kasih tahu sepupu gue dia ada dia ngerekrut satu editor lah untuk TikTok. Sepupu lu Gen Z? Enggak, sepupu gue millennials. Sangkatan lah, beda berapa tahun di atas gue, 2 tahun lah. Terus dia nyewa Gen Z untuk editing videonya dia. Dia cerita sama gue, bro, gue kemarin nyewa Gen Z nih bro, gitu kan, dapat dari salah satu recruiter lah gitu kan. 2 hari cabut bro, ngilang, gak ada kabar. Gue chat, coba gue lihat, wah gitu kan, ternyata dia menyikapi Gen Z itu terhadap dia yang telat kerjanya gitu kan, terus gak sesuai sama deadline, dia langsung keras. Bro lu gimana sih, lu niat kerja gak sih, apa segala macam gitu kan. Gak bisa digituin. Kalau kita dulu bisa, karena kita gitu kan, wah ya salah nih gue, gak bisa zaman sekarang, beda. Menyikapinya beda, kita harus bikin seolah-olah ini ya, emang nambah teknik jadinya. Kita harus mikirin lebih lagi, kan kita dulu biasanya asbun kan, langsung keluarin. Kita harus nambahin teknik satu untuk penghalusan bahasa. Dimana kita bikin seolah-olah keinginan untuk bekerja muncul dari dia, bukan dari kita. Wow. Kita masukin aspek keuntungan untuk dia apa sih? Jadi kita juga yang berat. Itu dia. Itu makanya. Untuk penyesuaian. Di satu sisi kita yang harus menyesuaikan, karena mereka. Jadi gue kadang mikir, apakah kita yang harus menyesuaikan atau kita harus memaksa mereka untuk menyesuaikan? Karena mereka yang muda kan. Kalau kita biarin mereka manja terus, nanti ke depannya gimana? Itu yang agak bingung kadang-kadang. Tapi ini pun terjadi dulu pas di generasi milenial terhadap generasi sebelumnya lagi. Selalu gitu kok. Generasi muda, inget gak? Iya. Iklan Sampurna yang anak muda gak didengar gitu kan. Emang selalu gitu, mau gimana? Generasi atas mau generasi bawah, pasti miss lah, beda generasi soalnya. Cuman harus ada beberapa segelintir orang yang bisa memahami jembatannya seperti apa untuk bisa sukses ya. Termasuk nanti Gen Z terhadap anaknya mereka. Gen Alpha kah atau Gen Beta kah, gue gak tahu nanti generasi berikutnya apa. Iya, beta yang terbaru beta, ya. Yes. Dan ingat, ini Gen Z berarti generasi terakhir.
Terakhir? Di alfabet. Oh. Ya kan, ini maksudnya apa generasi terakhir di alfabet? Dan kenapa diulang lagi generasi alfa? Karena memang kalau gue lihat sendiri generasinya pun udah sangat jauh berbeda cara pikirnya. Seperti, jadi kemarin pas gue nyari barang, gue datang ke store-nya. Di salah satu store toko buku. Nyari-nyari speaker untuk yang di kamar gue itu, speaker Iya, Bluetooth iya. Gue tanya ke dianya, anak muda Gen Z. Ya kan? Yang jaga. Yang jaga. Salesnya. Iya. Berarti kalau salesnya dia paham atas produk yang dijual dong Betul, harusnya kan? betul. Mbak, ini, wah Pak, sebentar aku cek dulu. Oh, ada nih kabelnya Pak. Ini kabelnya untuk yang audio in atau audio out? Ah, sebentar Pak, saya cek dulu. Dia nggak paham Dia nggak produknya. paham. Mbak, ini kira-kira tahannya berapa lama? Apakah dia perlu pakai aplikasi lagi nggak di komputernya, kan ada aplikasi sound ininya, sound apa sih? Sound ininya lah, sound engineer-nya atau apa gitu. Iya. Wah Pak, nggak tahu Pak, coba cek YouTube aja. Ini gue yang mau beli, dia salesnya. Gue disuruh cek YouTube. Bukan dia yang harusnya cek YouTube untuk bisa pelajari ini dia sendiri. Nggak jadi beli gue. Oh ya udah, nanti saya cek sendiri aja deh, kalau gitu langsung cabut gue sekali. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli, malas lah. Kita mau beli sesuatu karena gitu kan? Iya. Walaupun sebenarnya detik itu dia nyari tahu, dia baru nyari tahu, lu pun makul ya. Masalah, silakan. Tapi at least dia yang berusaha nyari tahu. Oh. Kerjaan dia kok, gitu kan? Jawabannya gitu ya. Jawabannya gitu, bro. Buat Gua mereka disuruh cari normal. YouTube. Buat mereka nggak ada, normal. mereka nggak ngerasa salah, bro. Nggak ngerasa salah. Sedangkan mereka kerja di situ, harusnya mereka tahu. Gue harus nyari tahu produk gue. Nanti kalau ada yang beli, nanya-nanya, gue harusnya bisa jawab. Nggak dijawab sama mereka Gen Z. Hati-hati nih, di profesional nanti lama-lama, hal-hal seperti ini yang sales-sales itu akan dialihkan ke robot. Jadi di situ nggak ada orang lagi. Speaker, mikrofon, robot, kita nanya dijawab sama dia. Dan dia tahu semuanya. Karena Gen Z nggak ngapa-ngapain jadinya kan. Nggak semuanya berarti ya. Ada beberapa yang gue punya pengalaman, bagus kerjanya, maksimal gitu kan. Nah iya, artinya ini tidak Ada berlaku juga. untuk semuanya Nggak juga berlaku ya. semua. Tapi Ada beberapa yang beberapa seperti orang. itu jangan sampai kayak gitu, bro. Lu mau kerja di mana nanti ke depannya? Diambil sama robot semua, lu nggak bisa kerja. Lu mau jadi apa? Iya. Kalau nggak ada keinginan lebih untuk bisa berubah, berkembang gitu kan? Kadang ngerasanya, ya udah gue udah dapat semuanya. Jadi tiktokers anjir. TikTokers, pengennya cepet. TikTokers pun nggak gampang, bro. Nggak gampang, iya bener. TikTok itu Kan tinggal ya betul. Tergantung kan. Ada yang mandi lumpur segala macam, gitu kan? Macam-macam kan? yang joget sekampung ya. Joget sekampung ya, apa setboard? Iya kan? Goyang setboard. Goyang setboard ya. Apaan nggak tahu Oke, gue. Bapak itu bukan Gen Z loh tapi. Iya, petani ya. Petani, bro. Yang menurut gue oke lah petani gitu kan. Kalau dia TikTokin soal bertaninya dia gitu kan, yang Harusnya. berilmu gitu. loh. Betul. Ini malah sekampung, Nah. nggak ada yang bertani. Nggak ada yang bertani. Joget-joget akhirnya depan joget kamera. semua, yes. Nah ini mereka kan generasi milenial atau mereka generasi Z bahkan. Ya. Iya kan? Ya. Mereka bahkan generasi-generasi sebelumnya ada baby boomers bahkan. boomers, ya. Iya anjir. Dia punya anak, anaknya Gen Z justru. Iya. Ya. Tapi works beberapa orang akhirnya. Works, ya betul. Nggak bertani, Ya betul. TikTokan, Ya. menyesuaikan dengan zaman, Ya. dapat uang. Ya betul. Ya kita gitu aja lah kalau gitu lah. Iya kan? Lah gitu aja lah, joget-joget gitu kan, dapat duit, disawer gitu kan. Cuman karena Nggak produktif banget jadinya. cuy. unproduktif. Karena kita membaca dan kita melihat kalau kita seperti ini gimana tuh nanti pandangan orang. Ya kan? Di kita. Ah, enggak lah, malu lah. Karena malu itu sebagian dari Iman. iman, bro. Harus punya rasa malu. Sedangkan yang gue lihat zaman sekarang nggak cuma Gen Z. Heeh. Semuanya kayak nggak ada rasa malu. Iya anjir. Fenomena satu deh misalnya, pakai crop top gitu kan. Ya. Naik Cewek-cewek. motor. Ya. Nggak ada tuh dulu pemandangan itu. Nggak ada, bro. Malu. Wallahi nggak ada di pemandangan itu. Walaupun seneng, ya astagfirullahaladzim. Walaupun Astagfirullahaladzim. seneng. Berapa orang gitu kan? Ada. Yes, ya kan? Karena yang tadi belajarnya dari sosial media, dari internet. Internet itu dari barat. Barat itu kan isinya kayak gitu-gitu semua, bro. Budaya mereka memang begitu. Budaya mereka Tapi memang mereka begitu, emang udah yes. start dari kapan tahu ya memang Nggak begitu juga, budayanya. bro. Oh, enggak gitu ya? Dulu kan mereka kan pakai baju-baju. Lu tahu kan film-film zaman dulu kerajaan Victorian gitu kan? Iya. Itu kan gokil, bro. Full atas sampai bawah. Ketutup semua ya. Tentu bahkan mereka dulu pakai kerudung, bro, dan cadar nutupin mukanya kan. Oh, oke. Entah kenapa. Ada pergeseran ada ya? pergeseran, yes, pergeseran moral lagi, bro. Wah, berat kalau ngomongin moral. Intinya moral. Nggak ke generasi kalau moral, balik ke iya dong, kelompok. Yes, kelompok yang ingin menghancurkan moral semua bangsa gitu kan. Kelompok siapa? Kelompok dari mana? Yang di Al-Quran disebut. Kelompok-kelompok mereka itu yang Iya. selalu kita baca pasal Fatihah kan.
apa siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang zalim. Yang zalim dilakukan siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Ya benar, terbukti sekarang. Dulu kita nggak tahu, ternyata dalangnya mereka semua, baru sekarang ketahuan dalangnya mereka semua. Dari Palestine issue, dari bank, pinjaman-pinjaman, riba, itu mereka semua yang bikin, bro. Pro Palestina lo ya? Pro Palestina lah, gila. Nggak cuma pro Palestina, pro kebebasan manusia. Dalam hal yang masih sepakat dengan moral. Oh, itu tuh, ada pagarnya ya? Pagarnya tetap yes, bebas-bebas. Tapi ada batasannya, yaitu moral dari agama masing-masing Islam. Gue yakin di semua agama nggak ada tuh seperti itu harusnya. Menutup badan lah, menutup diri. Respect terhadap orang tua, akhlak. Ngomongnya jangan yang kasar-kasar. Gue kemarin main golf kan, driving. Ada teman-teman sebelah kanan. Teman-teman bocah-bocah lah, masih SMA kayaknya. Gen Z. Mereka bertiga masih SMA kayaknya. Ya kelihatannya berduit lah, old money. Ada satu orang yang Gen Z-nya Gen Z banget. Dia cara ngomongnya yang, gitu kan, jelek pukulan lu gitu kan. Woi. Ya. Pas dia mainnya kayak, fushing, padahal bagus. Jelek banget gua gitu. Minta kasih komplimen. Validasi. Ya, validasi, betul. Satu kata kunci buat Gen Z. Validasi. Minta validasi. Yes. Kenapa? Karena sosial media lagi, bro. Sosial media isinya apa? Validasi doang. Like dong, komen dong. View, komen gitu Subscribe. kan. Ya. Like, comment, subscribe. Ya, simple, jempol, dapat tuh validasi. Sedangkan kita dulu nggak bisa, kita harus belajar. Iya. Apa kata-kata yang kemarin dibahas di tongkrongan. Jadi besok gue bisa ngobrol lagi, dapat validasi. Iya. Wah, gila, nggak bisa gue. Nggak sembarangan itu. Sampai ada senior guys ya. Dia bilang sama gue masih inget banget nih, Li. Ini cukup nempel di gue. Lu kalau mau sejajar dan duduk sebangku sama gue. Dia ngomong kayak gitu. Lu harus ngerti sama apa yang kemudian dibahas di sini. Ya, jangan cuma diem doang asbun gitu. Iya. Sekarang tugas lu diem, lu catat semua kata-kata yang lu nggak ngerti. Lu dengerin. Ya. Udah, dibiarin nih nongkrong gue catet. Ya. Jongos anjing di pinggir gue. Ini hegemoni apa gitu kan. Hegemoni media gitu. Nongkrongnya kan. sama anak sastra juga soalnya dulu. Sama anak sastra juga, ngebahas filsafat gitu Ya, kan. ya, Media massa, core-nya apa. ya. Fungsi media apa, kapitalis. Wah gila. Ya. Gue catat semuanya tuh. Tapi itu kan kita mahasiswa, bro. Mahasiswa kan mahanya siswa. Maha. Maha Esa, Maha Besar, ya kan? Definisi kata maha itu memang berat sih. Paling berarti. Tertinggi ya? Tertinggi. Absolut. Absolut. Siswa yang paling tinggi yaitu mahasiswa. Berarti siswa itu apa? Belajar. Ilmu gitu kan. Menunjukkan ilmunya, berbakti terhadap orang yang nggak punya ilmu. Kita ajarin ke dia gitu kan. Itu mahasiswa. Dan itu nggak lepas. Kita sebagai manusia selalu siswa. Selalu disuruh ngebaca kan. Ikro. Ikro itu berarti belajar kan. Ayat pertama kan ikro, bro. Iya. Sudah Dan baca gitu. berapa puluh kali kata belajar dan Muncul, sejenisnya ya. dimention dalam Al-Quran. Atau mungkin beberapa kitab-kitab yang lain dalam agama lain. Ya. Gue yakin itu juga. Ya, di kitab Al-Ghazali memang orang yang berilmu itu jauh tingkatannya. Derajatnya jauh. Yang beli ilmu? Yang Maksudnya? berilmu. Oh, berilmu. Yang Oke. berilmu, yang punya ilmu yang bermanfaat. Itu jauh tingkatannya, tapi harus diaplikasikan dan diajarkan lagi. Karena kalau nggak diaplikasikan dan nggak diajarin, itu berarti nggak bersyukur atas ilmu yang diberikan sama Allah. Karena kalau dikasih ilmu berarti lu disayang sama Allah. Cara bersyukur paling benar adalah lu menggunakan ilmu tersebut. Ini gue dapat analogi dari bokap gue ya. Contoh, gue punya teman Opit sama satu lagi, let's say Tony lah. Fatoni lah. Fatoni gue kasih motor berdua. Pit motor Piaggio. Not motor Piaggio. Di satu sisi Opit gue kasih sebulan kemudian gue ketemu lagi sama Opit. Li gitu, wah thank you banget Li motornya Li. Wah gue senang banget Li gitu kan. Gue bersihin setiap hari, gue kerudungin, gue iniin gitu kan. Gue cuci apa segala macam. Wah gila ini kilometer belum nyampe 100. Oke, satu. Inot. Wah Bob, dia manggilnya Bob kan. Bob, wah syukron nih Bob gitu motornya anak pakai nganter anak pagi. Abis itu digojekin, abis itu ke pasar apa. Ke bengkel udah berapa kali. Akhirnya sekarang alhamdulillah masih bisa jalan. Walaupun udah begitu. Ya kan? Siapa yang lebih bersyukur? Yang cuman bersihin doang motor atau yang dipakai terus sama dia? Yang bersihin motor. Yakin lo? Oh, yang pakai. Iya, paham gue. Iyalah. Nggak dipakai sama Opit. Tony, wah Ton, ya udah deh, mobil aja deh gitu kan. Biar nanti bisa nganter anaknya lebih banyak anak lo ke pasar, iya kan? Sama kayak Allah. Allah juga sama. Dia ngasih sesuatu, kita ngasih akal ke kita kan, harus dipakai maksimal. Sampai pusing-pusing kita. Badan dipakai, nge-gym lah, bro. Kalau nggak kerja keras kan, nge-gym, sholat gitu kan, ibadah apa. Jangan sampai pas kita meninggal nanti ditanya, gue kasih lo akal buat apa? Gue kasih lo mulut untuk ngomong apa aja. Ngomong cuman anjing, anjay gitu kan. Anjir, bejir. Gue kasih badan, fisik yang bagus untuk apa? Joget kah di TikTok?
Atau untuk keluar beribadah, ketemu sama Opit gitu kan, untuk ngobrol, bikin podcast gitu apa. Nggak ditonton ya sama Gen Z? Keras banget anjing. Masa nggak apa-apa bro? Nggak apa-apa ya? It's okay. Karena menurut gue filtering nanti, ada Gen Z yang dengerin, dari situ dia akan ngasih contoh ke yang lain. Iya. Kalau di film V for Vendetta namanya, ada satu momen di mana dia ngasih, lu pernah nonton nggak V for Vendetta? Belum. Gue nonton, tapi gue apa-apa, oke. Gue punya topengnya dulu. Oh iya, gue pernah lihat betul pakai topeng itu. Terus? Itu topeng maknanya adalah yang tadi, V for Vendetta. Di mana dia ada satu momen, satu domino effect namanya. Satu orang bisa membawa perubahan. Contoh kita berdua lagi ngobrol kayak gini untuk Gen Z kan. Domino effect ini kalau diplung, itu nanti lanjut ke semuanya. Dari satu kita ngobrol kayak gini didengerin sama satu orang, nanti nyambung ke 2 orang, 3 orang, MLM. Akan ngebawa dampak revolusi mental terhadap generasi yang berikutnya, terus nanti kebawa ke pemerintahan jadinya. Tapi kalau kita nggak berani keras dari sekarang, untuk ngingetin, oke, akhirnya nggak jadi apa-apa jadinya. Karena Islam itu keras bro. Islam keras bro. Keras kok. Orang diperangin kok semua yang bukan Islam. Lagi dan lagi lo mention. Nah, Di obrolan kita terakhir juga lu bilang Islam keras. Keras bro. Islam keras ekstrim bro. Tapi statement lu ini akhirnya membuat orang takut sama Islam gak sih, Li? Menurut lu? Menurut gue orang yang takut Islam adalah orang yang takut untuk sebagai seseorang yang ekstrim dan mau berusaha keras. Karena Islam itu harus berusaha keras dan ekstrim. Lu bangun dari pagi bro. Ini bayangin kita kalau jadi orang Islam yang benar-benar Islam ya. Lu bangun dari pagi, subuh. Kalau kita ngikutin semuanya, subuh bangun, nggak tidur lagi bro. Iya. Kerja. Yes. Lu ngeliat ada kesalahan, lu kasih tau, bro ini salah. Nggak boleh kayak gini. Lu ngelakuin segala sesuatu hal yang terbaik di momen itu. Contoh, gue datang bertamu ke rumahnya Opit. Opit ngelakuin hal semua yang terbaik untuk orang yang bertamu. Dikasih makan, dikasih apa, segala macem gitu kan. Kalau Gen Z, gue nggak tahu. Gue ngeliatnya mereka nggak mikirin yang terbaiknya. Mereka mikirin yang tergampangnya di sisi mereka. Instan, Yes. paling simpelnya. Paling simpelnya sekali lagi. Itu bahayanya. Karena comfort zone-nya mereka ya seperti sekarang ini. Dan di Islam itu nggak ada namanya comfort zone, bro. Comfort zone kita nanti pas kita udah Oke. Di akhirat nanti ya? mati, bro. Jadi kita dunia ini emang ujian terus. Nggak ada namanya comfort. Kalau kita dikasih comfort, kita udah dilupain sama Allah jadinya, bro. Luar biasa. Habib Ali. Enggak. Apa yang Habib Ali? Jangan crop top pasti ngeliatin ini kok. Enggak. Iya. Wah, gila dalam banget sih, Li. Iya. Dalam banget ya? Kedalaman, ganti. Enggak. Seru sih. Iya. Gen Z. Dan dalam hal Profesionalisme di kantor. apa yang kemudian akhirnya jadi saran lu nih? Dari sekian banyak, tadi kan ngalurin dulu sampai ke ranah agama dan segala macam. Ya. Oke, gue terima semuanya dan memang ada sangkut pautnya. Ya. Apa nih akhirnya jadi jalan tengahnya Gen Z menyikapi perjalanan mereka di masa depan? Oke. Yang tadi, jangan comfort zone-nya itu jangan diiniin, bro. Lu harus mikirin pas di kantor, what can I do untuk kantor? Lu udah dikasih akad nih, bro, kontrak. Lu dibayar sekian untuk kerja. Lu Gen Z itu sering protes, pemerintah korup. Kenapa? Apa tadi? Oh iya. Korupsi. Ini gue lagi narik ininya, benangnya. Korupsi, mereka sering protes atas pemerintah yang korupsi. Lah kan lu juga korupsi. Lu kan udah diakad untuk kerja maksimal. Tapi lu nggak lakuin. Lu malah main TikTok. Lu malah ngobrol. Lu tahu harusnya kerjaannya apa yang bisa dilakuin sekarang, lu kerjain selesain, lu nggak lakuin. Berarti lu korupsi. Karena waktu lu dibayar dengan uang. Ngeluh baper, negativitas gitu kan. Ngeluh itu kan gampang, Pit. Iya. Paling gampang ngeluh. Iya. Karena daripada lu harus berubah diri, mendingan ngeluh. Kita dulu nggak boleh ngeluh, bro. Iya, dan semua di sosial media gue perhatiin. Kalau ada yang ngeluh, Gen Z nih pasti. Dan benar. Di-publish gitu kan, masalah-masalah dapur rumah tangganya, segala macam. Curhat-curhatannya, bla bla bla. Dan itu sebetulnya untuk apa? Nyari simpati kah atau apa? Validasi lagi mungkin. Validasi, yes. Bosannya gue udah bener nih. Validasinya dari diri sendiri aja, bro, sebenarnya, bro. Dan kebodohan. Kalau beberapa konten kreator gue lihat mention tentang Gen Z, kebodohan yang mengakar di Gen Z. Karena mungkin itu ya, mereka tidak mau. Padahal mereka punya kritis. Mereka sudah punya mental kritisnya. Tapi kemudian mereka nggak dipergunakan dengan baik. Kritisnya terhadap orang lain, bukan kritis terhadap diri sendiri. Objeknya ya? Objeknya, yes. Bagus, mental kritis bagus. Kita dulu dibikin supaya kita kritis. Ada pelajaran kuliahnya kan? Ada. Critical theory gitu kan. Kita harus ngekritik ini orang lain gitu kan. Dengan bukti-buktinya apa aja. Ngebahas bangku dulu kita. Anjing, kenapa bangku? Kenapa apa? Kenapa nggak yang lain, yes. Kritis.
Nggak jelas Nggak anjing. jelas sebenarnya. Nggak jelas. Wasting time. Tapi itu latihan. Iya, ternyata itu cuma analogi yang kemudian nanti cara pikir ini bisa lo implementasikan Ya. ketika lo berpikir tentang apa. Ya, apapun itu nanti ke depannya. Iya, Yes. gitu kan? Bokap gue selalu bilang, kamu kemanapun pergi, kamu harus selalu mikirin apa yang bisa diperbaiki di tempat itu, ke restoran. Apa nih yang bisa diperbaiki di restoran ini? Apa yang kurang? Apa bisa menambahkan revenue tambahan? Itu bokap gue selalu ngomong. Dengan cara yang benar. Jadi kita siap restoran, nak, apa yang kurang dari sini? Wah, jadi gue kemanapun pergi. Buka video kayak gini lagi. Ah, Iya, apa menurut kalian tadi yang ya, salah? Ya, ditanya lagi kan? Iya. Ya. Jadi validasi kita dari orang tua. Kalau validasi dari orang tua, insya Allah orang tua ngasih taunya yang benar ke kita kan? Sosial media kita nggak tahu dari siapa nih orangnya. Mereka punya maksud tujuan tertentu untuk kita nggak? Untuk memperbaiki diri kita nggak? Enggak kan, kita nggak kenal sama mereka di sosial media kok. Walaupun kalau ada beberapa orang yang lu sebut Raymond Chin gitu kan, bagus. Oke. Nontonin orang Raymond seperti Chin. itu oke lah gitu kan. Heeh. Tapi kalau yang lain, TikTok, sadboard, goyang segala macem kan, itu kurang figur ini juga, figur contoh. Oke. Karena Oke. ya, zaman sekarang orang tua sibuk dua-duanya bro. Kerja. Itu yang harus dilakukan sama Gen Z ya. Ya, Dalam hal sosial nih, tadi Oke, udah ke-mention ya. juga, profesional juga sudah. Ya. Apalagi akhirnya? Gen Z sosial menurut of lu? course lah, akhlak. Akhlak terhadap siapapun, karena lo nggak tahu dia ini siapa. Cara lu, Cara, yes. dia lihat lu apa, terus kemudian lu filter, That's right. lu ungkapkan dengan cara yang paling benar. Lihatlah That's dia secara background profilnya seperti apa, dia orang tua, dia umur berapa, dan segala That's macam. Ini banyak tilik yang kayak gitu, kenapa akhirnya? Soft skill. Nggak muncul soft skillnya. Karena mungkin nongkrongnya dulu, inilah miss-nya mungkin ya, karena zaman sebelumnya nggak mau nongkrong sama anak muda. Anak mudanya nggak mau nongkrong sama yang tuanya. Karena ada gapnya yang tadi itu tuh. Di satu sisi, orang tua kalau bercanda beda kan sama yang muda. Yang muda ngerasa dirinya harus ngefiltering, males jadinya kan. Ah, nggak seru kalau nongkrong sama dia, gue harus pura-pura jadi ini apa segala macam. Tapi nggak masalah, itu kan pembelajaran. Iya. Kan dulu di rumah pun kita Wah harus... gila capek men. Ah, Duduk berjam-jam ya depan orang tua. betul. Kita nggak bisa begini sama orang tua. Nggak bro. bisa, cuy. bro. Dari cara duduknya udah. Bisa. Ini kalau bokap belum pulang, gue bisa nih begini gitu kan. Iya. PS, bokap pulang, Jeder. pulang gitu kan. Iya. PS matiin, ke depan gitu kan, duduk. Gimana apa-apa gitu kan, segala macem. Bukain sepatunya bahkan. Bisa, yes. Iya. Itu kan nunjukin respeknya. Berbakti. Berbakti. Dan ini kalau kita tarik asal-usul awalnya, karena kita harafiahnya memang seperti itu. Karena kita punya Tuhan juga kan bro. Allah kan disuruh berbakti kita, sholat. Sholat, Nurut betul. sama dia, bertakwa. Zakat. Kan zakat, yes. Disuruh puasa kita. Gen Z ngelakuin nggak? Dari simpelnya aja, itu kan latihan disiplin. Yang sebetulnya kalau ditarik mundur ke Islam, semuanya akan jadi. Makanya mendingan pesantren. Kalau punya anak laki-laki, Iya. itu akhlaknya. Karena kita belajar agama. Pondok pesantren yang benar. Yang benar Karena juga, kasusnya kan ya. juga banyak. Ya. Ya kan di Pesantren yang ya. sodomi. Astagfirullahaladzim ya. Iya Nah, dong, itu makanya. astagfirullahaladzim. Sorry gue ketawa. Moralitasnya itu tuh bro. Moralitasnya nggak ada. Nggak bisa nahan. Iya. Nggak bisa nahan. Karena kan kita harus bisa memisahkan bro, suara setan yang mana, suara yang bukan setan yang mana. Bisikannya itu kan. Iya. Dan kemarin ada beberapa video Gen Z Core. Mereka kan udah masuk ke dunia pekerjaan, guru apa segala macam. Ada kan video-video pernah lihat Belum nggak? pernah lihat gua. Gen Z Core kali. Jadi gimana akhirnya Gue Gen Z? sih core gitu tuh, apa core. Iya, Gen Z Core. Ya mereka nyikapin dalam pekerjaan mereka santai banget anjing. Nah, Bu, guru gitu ya. Bu guru, ini dia tadi ngomong saya segala macem. Kotak lu, gimana lagi? kata gurunya. Iya, Gen Z Core. Karena gurunya Gen Z Sampai- juga. Gen Z, emang Gen Z. Enggak, kalau muridnya kan beta. Oke. Wah, nggak bisa. Bukan beta, sorry, apa sebelum Alpha. beta? Alpha. Makin parah bro jadinya bro. Iya. Asli. Kita dulu kan kalau diinin, wah sama guru takut kita bro. Wah, gila. Pukul kita kan. Dulu kalau Disingin temen apa depan guru kita diem, nggak berani ngadu. nggak berani. Iya, nanti keluar main, istirahat baru baru bales, bales. Iya kan? Kalau ini enggak, anjir. guru pernah diaduin kan? Gara-gara nggak Iya. anak muridnya. Oh, itu Itu parah sih. startnya, bro, Dalam menurut dunia gua ya. pendidikan akhirnya Ya. ada degradasi yang cukup parah nih, Li. Ya. Semua guru-guru seakan-akan nggak boleh Ya. nyentuh, Ya betul. Gimana mau mendidik? nggak boleh menyakiti secara verbal, ya kan? Mendidik itu kan kita ada aspek di mana kita harus ngasih tahu kalau itu salah. Which is menurut Gen Z itu pasti kan pressure dan nggak enak, uncomfortable bro. Ya. Comfort zone yang tadi gue sempat mention itu, karena uncomfortable mereka nggak mau. Padahal terima, iya gue salah. Contohnya yang kemarin kasus roti itu kan. Bos roti. Bos roti itu contoh paling ininya, terlalu comfortable, nggak tahu ada konsekuensi. Makanya dia ngerasa di atas hukum. Nggak pernah dibully. Nggak pernah harus dibully.
Harus dibully. Orang yes. kayak gitu harus dibully. Yes, karena pembullying ini adalah pendidik. Ini ya, kita nggak bisa iniin ya. Kita harus pisahkan bullying terhadap fisik. Oke. Dan bullying terhadap gimana. Gue dulu punya banyak teman gendut kok. Dan gue berteman sama mereka kok. Tapi kalau gendut yang sotoy, biasanya langsung kena. Iya benar. Cuma gendut sotoy, siapapun yang sotoy, biasanya langsung kena. Makanya dulu kalau nongkrong jadi satu semua kan nggak ada yang sotoy. Iya. Enak tuh jadi nongkrong. Iya. Apa asik sekali gitu tapi kan? gue sotoy gitu kan. Pernah kena. Sesekali. Tapi kan bukan bercanda. Iya, bukan dalam tendensi untuk kemudian jadi sotoy terus. Superior dan kemudian mau dianggap seperti apa gitu kan. Dulu muter kok kita ngata-ngatain siapa apa segala. Iya. Semuanya kena. Dan kalau kena ya jangan baper gitu kan. Kita nggak keterlaluan kok ngatain nggak sampai orang tua atau apa segala macam. Iya, ada juga koridornya maksudnya. Dan Ya kita udah paham konteks koridornya aja. tanpa ada peraturannya kan. Betul. Otomatis tahu soft skillnya yang tadi gue mention. Itu yang nggak ada di Gen Z. Itu nggak ada di Gen Z. So that's why juga kayaknya nggak ada ruang lingkup Gen Z nongkrong nih kayaknya. Mereka coffee shop gitu, ya bukan nongkrong menurut gue. Definisi nongkrong adalah lu bisa blebar ngapain aja bebas. Sedangkan kalau di coffee shop pun nggak bisa. Ada batasan waktu, order lagi atau enggak. Lagi pula awkward banget obrolan di atas meja yang kayak gitu konsepnya. Ya bener. Kita dulu nongkrong di mana aja kan? Iya. Kayak trotoar, pinggir jalan ya. Iya. Itu nggak mereka lakukan kayaknya. Kayaknya main game mereka kalau nongkrong, bro. Main game ya? Main game, mabar segala macam, which is bagus, nggak masalah. Bagus menurut lu ya? Bagus, yes. Karena dapat kebersamaan yang tadi tuh. Ya kan seru, jadinya kayak satu tim. Kelompok, geng gitu kan. Bersosialisasi di dalam game itu dalam ya? Dalam game itu, yes. Karena mereka harus ada media. Gila. Selalu gitu ya, harus ada media, teknologi. Untuk bisa ngapain aja. Belajar harus ada media teknologinya. Gue pernah lihat di YouTube, sekarang guru-guru itu kalau ngajar di papan tulis, itu harus ada satu video orang lagi main game apa, tau nggak lo di TikTok kan sekarang ada dua video. Satu di atasnya apa, di bawahnya apa. Oh iya. Itu parahnya bro. Distraction mode-nya mereka. Kalau kayak gitu masuk. Oh. Kalau nggak ada kayak video Subway Surfer tau nggak lo? Iya. Video di depan papan tulis, dia sambil ngajar di sebelah ininya. Orang pada mau dengerin. Kalau nggak ada itu mereka kemana-mana segala macem gitu kan. Ada metodenya lagi ya sebenarnya. Wah gila, gue nggak tahu ya. That's right. Hebat banget. Dan masukan untuk orang tua yang kemudian detikin mendidik para Gen Z, Li. Ya. Apa menurut lo? Apa yang harus dilakukan? Wah belajarnya banyak banget dong jadinya. Ya makanya. Karena gue bukan orang tua ya, mungkin. Ya kita juga nggak bisa mewakili ya. Ya makanya. Nggak bisa juga mewakili. Makanya susah. Tapi kalau yang kita lihat mungkin ke adik-adik junior gitu kan. Sebaiknya nggak usah takut bikin mereka uncomfortable. It's okay. Gitu kan, nggak usah takut, karena dengan bikin mereka selalu comfortable, kedepannya malah makin terpuruk. Better ngerasain uncomfortable dari sekarang, pressure-nya dari sekarang. Jadi pas udah kerja, udah terbiasa sama pressure. Karena kita sekarang kerja, udah terbiasa pressure, jadinya oh ya udah target besok bisa selesai langsung malam ini. Biasaan. Dan bahkan kedepannya pun kita bisa ngelakuin sesuatu tanpa harus ada push antara carrot atau stick-nya. Kan carrot kasih ini kan? Wortel. Wortel. Carrot sama stick kan analogi dipecut atau dikasih sesuatu yang ini apa sih sebutannya reward and punishment. That's right ya. Gitu nggak masalah, harus tahu bedanya dua itu apa, kapan dikasih reward, kapan dikasih punishment, supaya nanti ini yang benar, ini yang salah. Kita dulu selalu kena kan, kalau salah kita kena pecut. Iya. Dan basisnya juga kalau ditarik juga dari ya ketika Gen Z kan maksudnya banyak yang main game, ya mereka strict to the rules di dalam gamenya, ada win ada loss. That's right. Iya dong. Ya. Jadi kalau mau main game ya udah kamu kerjain dulu PR. Nggak ada harus tahan orang tuanya, karena anak pasti nangis kan. Harus tega. Dan pasti orang tua pandangannya gue dulu nggak dikasih main game sama orang tua gue gitu kan, kasih deh. Jangan, nggak bisa sama, beda nanti jadinya. Malah lebih kesian kalau diikutin terus, dikasih reward, nanti ke depannya mintanya selalu reward walaupun dia salah. Itu harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dengan cara seperti itu. Oke. Udah cukup daging, Li. Udah cukup banyak nyimpulin semua hal, ya mungkin agak sedikit ngacak ya. Profesional sama sosial, karena memang hari ini kita ngebahas Gen Z dari sisi profesional dan sosialnya mereka seperti apa. Oke, terakhir kesimpulannya menurut lo, Li? Kesimpulannya ya, menurut gua untuk ada beberapa aspek ya untuk generasi milenial terhadap Gen Z. Masuknya pertamanya pelan dulu, adjusting dulu. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama baru dibawa ke kapalnya kalian, di mana kalian bisa kasih pressure. Tapi pressure-nya pelan-pelan dulu, satu-satu, jangan langsung sabrek, karena mereka kaget. Beda generasi soalnya. Nggak bisa disamain. Kayak contoh yang tadi sepupu gue, dia langsung marah-marah di awal, nggak bisa. Pelan-pelan dulu. Kasih mereka untuk satu boat, satu kapal dulu sama kita, tujuannya kemana. Kan lu dapat duit dari sini gitu kan. Lu nanti terkenal, segala macam. Keuntungannya di mereka. What's in it for them gitu kan. Jangan cuma kita doang.
Sementara nanti pas mereka udah on board, baru kita bawa kapalnya, nanti what's in it for us. Mereka Oke. udah oke banget, baru what's in it for me, dan lu bisa dapetin sesuatu juga dari situ, gitu kan. Kalau mau di shift, itu untuk yang profesional. Di sosial, untuk anak tongkrong, ini masih yang milenial atau atas sebelumnya ya. Ya. Di tongkrongan, ayomi mereka. Kita sebagai senior. Mengayomi. Bro, sini bro. Nggak apa-apa, sementara ini gitu kan. Tapi dengan batasan jangan sampai, lu juga harus kasih batasan di mana disrespectful dan respectful seperti apa. Ingetin, jangan gitu dong gitu kan. Kasih tahu, yang bener dong gitu kan. Lu kan masih 2010 kan gitu kan, contoh gitu kan. Dengan cara baik juga, tapi mereka tahu, gitu kan, salah gua. Biar mereka paham ke depannya, nanti pas di kantor mereka kerja, nggak bisa nih senior. Lebih tua, gua harus respect sama dia. Ngajarin dari sekarang. Oke, itu untuk milenial. Untuk Gen Z, sekarang jangan terlalu banyak comfort zone. Paham, ini emang dunia yang comfortable di sisi kalian. Semuanya gampang, nyari duit dari TikTok. Dapat duitnya dari TikTok. Faktanya seperti apa? Ada yang sukses, tapi lihat hasilnya seperti apa di belakangnya. Betul. Apa yang mereka Kerjanya susah, bro. apa yang mereka korbankan? Yes, Bagaimana cara mereka bayar itu semua? that's right. Ya, tidak seinstan itu. Nggak seinstan itu, betul. Betul. Dan coba lihat juga yang gagal di dalamnya. Lihat yang gagal, jangan cuma lihat yang bagusnya doang, betul. Iya, Dari satu yang sukses, ada sejuta orang gagal di belakangnya dia. betul. Dia nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Karena TikTok ngasih lihat yang sukses doang. Yes. Itu satu, di aspek kehidupan ini ya. Terus nextnya lagi, sosial, tahu diri. Nah, walaupun susah ya, it's okay karena belum diajarin juga ya, nggak apa-apa. Sambil nonton-nonton, contohnya podcast. Yeah. Kan podcast orang-orang nongkrong seperti apa yang zaman dulu. Kayak contohnya podcast Vindes gitu kan. Iya. Lihat gimana mereka respectful terhadap kedua belah pihak. Iya. Walaupun maksudnya ada cacian, ada bercandaan Ada segala bercanda, macam ya, yang segala memang macam, parah. yes. Tapi coba kalau kalian cermati secara ini, ada apa ya? Ada hal yang memang mereka wajar melakukan itu dan memang tendensinya tidak untuk kemudian menjatuhkan harga diri That's right. si lawan bicaranya. That's Ya right, begitu that's ya, Li, right, ya? ya betul. Saling menjaga lah jadinya kan ego masing-masing ini ya. Iya. Dan harus memahami semua orang punya ego pasti kan. Ego masing-masing barrier-nya apa aja harus Iya. tahu. Harus belajar sama itu. Harus Maka belajar, kemudian yes. nggak boleh terus di comfort zone mereka. That's right. Belajar kayak contohnya lo dulu. Iya. Belajar. Wah, gila. Ambil waktu untuk belajar. Di Nggak selokan masalah. gue sempet anjing di selokan. Oh, iya? Di dalam Mana selokan di anjing, Palem selokan? Parit. Parit tempat kita nongkrong. Di bawah Ah, di situ bawah gua. situ. Iya, Ngapain di bawah anjing, situ. Nggak tahu suruh berjejer situ. Gue nggak tahu ya itu. Oh junior ya. Zaman gue jadi junior. Oh, iya, Itu iya. tindakan bullying atau gimana, tapi nggak Iya, tahu iya. gue. Untuk menyadarkan bahwasannya lu tuh bukan siapa-siapa di Iya sini. betul. Itu satu lagi karena dari SMA ke kuliah. SMA kelas 3 lu abang-abangan. Wah. Ya kan? Masuk Lu kampus kan. abang-abangan nih bro, masuk kampus. Nggak bisa, lu sih bukan siapa-siapa di Sampai kampus liat lingkungan baru bangsat. Iya, itu. Turun ke selokan. Turun ke selokan lo, betul. Which is dengan cara yang baik sebetulnya bisa juga. Nah, Yes, tapi dulu kita harus diekstrimin karena kita kan dulu parah sotoynya kan. parah iya. SMA. Untuk beberapa orang yang rese Ya. di filter, lu berlima gua anjing Ya. di selokan. Karena mereka tahu, mereka dulu seperti itu dan mereka tahu hasilnya kalau digituin sama senior Jadi. seperti apa, jadi seperti yang sekarang. Jadi mereka tahu, ya udahlah nggak apa-apa lah sebentar ini kita kerjain dulu supaya nanti ke depan ya. Niatnya baik, walaupun mungkin ada beberapa yang niatnya untuk ngebullying aja ya. Tetap, tapi ada hasil. Iya. kan? Itu dua. Oke. Comfort zone-nya hilangin. Karena zaman sekarang kalau gue lihat anak kampus nggak ada kayak gitu-gituan lagi, Pit. Udah nggak ada ya? Bullying segala macem. Apa namanya? Ospek gitu. Ya, aduh, jaket Adidas gua nanti kotor, Ya. gitu Wah, kan. kalau kita ditolong gitu, Nggak peduli anjing. disiram, bro. Iya. Adidas apaan sih, anjrit gitu Jadi kan. keset. Ya. Karena kita ngingetin, apaan sih? Lo nongkrong, nggak usah sok. Iya, betul. Gitu kan, apa. Oke, Ali. Ya. Aman, ada lagi? Udah ya? Ya. Cukup ya, aman. Oke. Oke, Ali.